그렇다. 난 마스크걸이다. 징벌방 15일 수감. Drama dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang menari di atas panggung. Namanya adalah Kim Momi. Ia adalah gadis kecil yang bercita-cita menjadi superstar. Parasnya yang imut dan centil membuatnya percaya diri akan menjadi bintang suatu hari nanti. Sayang seribu sayang, seiring bertambahnya usia, paras Kim Momi justru tak memenuhi standar. Ia terus menari di atas panggung, namun selalu diremehkan. Tak hanya itu, bahkan sang ibu juga telah menyuruh Kim Momi untuk menyerah. Alhasil guys, sejak duduk di bangku SMA, Kim Momi tak lagi tampil di atas panggung dan hanya menjadi penonton. Kim Momi telah dewasa dan menjadi pegawai kantoran. Ia beruntung karena ia bekerja di kantor yang tak memandang fisik. Meski begitu, Momi tetap terobsesi untuk menjadi superstar. Karena itulah, kini Momi nekat menggunakan topeng dan melakukan live streaming di sebuah platform. Ia berjoget penuh gairah dan mendapat banyak saweran. Yap guys, meski di dunia nyata Kim Momi adalah pegawai biasa, namun di dunia maya, Momi adalah superstar. Ia dikenal sebagai Mask Girl. 난 마스크걸이다. 뭐가 나오려나? 어? 어머. Suatu hari, Momi pergi ke kantor dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Tak lupa, ia berjulit dengan teman kantornya yang bernama Siti. Mereka bercerita tentang seorang pegawai cantik yang bernama Ayu. Diketahui Ayu ini sering tebar-tebar pesona dan bersikap ramah pada pegawai pria. Oke guys, jika Ayu adalah pegawai yang tak disukai Kim Momi, namun lain halnya dengan seorang pria yang bernama Sugiono ini. Tahu kalian Sugiono kan? Sugiono adalah atasan Kim Momi yang baik, ramah dan tak pernah memandang fisik. Hal itu tentu saja membuat Momi jatuh hati padanya. Satu-satunya kekurangan pada Sugiono adalah karena ia telah memiliki istri. Suatu hari, Ayu dimarahi habis-habisan oleh Sugiono. Hal ini tentu saja membuat Kim Momi merasa senang dan semakin jatuh hati pada Sugiono. Malam harinya, Momi kembali menjalankan aktivitasnya sebagai Mask Girl. Ia melakukan aksi yang barbar dan memuaskan fantasi pria-pria yang laknat di luar sana guys. Dengan baju seksinya, Momi menumpahkan susu ke dada. Bahkan bermain sumpit dengan liarnya. Hal ini membuat Momi senang dan kebanjiran saweran. 저 상처 안 받아요. 그래도 Esok harinya, Momilah yang dimarahi Sugiono karena kerjaannya yang tak beres. Hal ini membuatnya frustasi dan hampir mengakhiri hidupnya. Untungnya Siti ada di sana, sehingga Momi mengurungkan niatnya. Malam harinya, mereka mengadakan acara makan-makan bersama. Kala itu, para pria justru membahas tentang pesona Mask Girl yang membuat Momi tersedak. 마스크걸이라고. Saat hendak pulang, Momi modus ke Sugiono agar bisa pulang bersama. Yap guys, Sugiono yang baik hati pun bersedia untuk satu taksi dengan Momi. Saat di taksi itu, istri Sugiono pun menelpon. Entah ada angin apa, Sugiono justru mengatakan bahwa ia sedang pulang sendirian. Padahal di sampingnya ada Kim Momi. Hal itu tak sengaja didengar oleh Kim Momi dan membuatnya senang. Jika Sugiono bohong pada istrinya, berarti Sugiono telah menganggap Momi sebagai wanita, bukan rekan kerja. Sesampainya di rumah, Momi pun kembali melakukan siaran sebagai Mask Girl. Kala itu, ia curhat pada penggemarnya tentang kejadian di dalam taksi. Momi bahkan bertanya apakah tindakan Sugiono ini bisa disimpulkan bahwa Sugiono telah menaruh hati padanya. Banyak penggemar yang mengatakan iya, dan banyak pula yang mengatakan bahwa Momi terlalu berhayal. Meski begitu, Momi tetap bersemangat untuk curhat tentang kedekatannya dengan Sugiono ini. 여러분 사랑해요. I love you.
Keesokan harinya, Ayu kembali dimarahi oleh Sugiono. Hal ini tentu saja membuat Momi semakin senang. Saat hendak pulang di malam hari, Momi melihat Ayu yang sedang lembur sendirian. Ia pura-pura bersikap baik dan menyemangati Ayu kala itu. Saat hendak keluar dari kantor, ternyata Momi meninggalkan kartu karyawannya. Ia pun bergegas kembali ke ruangan untuk mengambilnya. Sayang seribu sayang guys, saat kembali ke ruangan, ternyata Momi tak sengaja menciduk Sugiono yang sedang mesra-mesraan dengan Ayu. Yap guys, hal ini tentu ya kan membuat Momi terpukul dan patah hati karena melihat orang yang dicintainya malah bercumbu dengan orang yang dibencinya. Karena hal ini juga, Momi jadi mabuk-mabukan dan melakukan live streaming dengan liarnya guys. Ia yang kurang akal pun justru tampil tanpa busana malam itu. Mak, keesokan harinya nih, Momi bangun dan kaget melihat aksinya saat mabuk. Beruntung ia hanya melepaskan busana dengan topeng yang masih utuh di wajahnya. Meski begitu, Momi harus menelan kenyataan pahit karena akunnya telah di-ban beberapa hari akibat buntut dari aksi liarnya itu. 난 죽어야 돼. Di kantor, Momi pun menyebar gosip tentang Ayu dan Sugiono. Ia berharap Ayu mendapat hukuman karena telah menyakiti hatinya. Yap guys, Ayu pun dikucilkan dan dipindahkan ke bagian lain. Tak hanya itu, Sugiono pun juga mendapat hukuman. Nah, malam harinya, Momi tak sengaja melihat Sugiono yang mabuk dan linglung di pinggir jalan. Ia pun berusaha menolong Sugiono malam itu. Saat hendak mengantarkan Sugiono pulang, Momi justru membawanya ke hotel sobat. Yap guys, Sugiono yang mabuk merupakan santapan yang empuk bagi Momi meluncurkan hasratnya. Ya, apalagi ya kan, mereka pun bercocok tanam malam itu. Pagi harinya, Sugiono bangun dan kaget karena Momi ada di sampingnya tanpa busana. Ia pun mengemas pakaiannya dan kabur dari sana. Momi kemudian datang ke kantor dan mendapati bahwa Sugiono telah mengundurkan diri. Hal ini tentu saja membuat Momi jadi sedih. Saat membuka email, Momi seketika terkejut melihat pesan ancaman dari fansnya. Yap, ternyata ada yang mengcapture live streaming Mask Girl tanpa busana dan tahu bahwa Kim Momi adalah wanita di balik topeng itu. Hal ini membuat Momi depresi dan takut jika identitasnya terbongkar. Di rumah, Momi menghela nafas sedih karena masih di-ban dari live streaming. Kala itu ia tak sengaja melihat akun Dulu Tampan yang mengirim pesan padanya. Momi pun menyapa akun tersebut dan curhat di sana. Ia senang setidaknya ada penggemar setia yang tetap mendukungnya. Momi sempat mengatakan bahwa ia ingin berhenti melakukan live streaming karena tak layak dicintai. Akun Dulu Tampan itu pun justru mengatakan bahwa Mask Girl sangat mempesona dan layak dicintai. Yap sobat, kita pun diperlihatkan dengan sosok si pemilik akun Dulu Tampan ini. Pria culun ini bernama Ju Oh Nam. Ia adalah seorang waifu yang juga terobsesi dengan Mask Girl. By the way guys, Ju Oh Nam ini ternyata juga bekerja di kantor yang sama dengan Kim Momi. Oke ya, yuk kita menyelam ke histori hidup Ju Oh Nam ini. Oh Nam ini adalah pria jelek dan gemuk yang selalu dikucilkan sedari kecil. Karena itulah ia suka menyendiri dan hidup di dunia fantasinya bersama anime dan Mask Girl. Karena hal itu juga, Oh Nam jadi susah bersosialisasi dan selalu merunduk. Saat berinteraksi dengan Kim Momi di kantor, ia tak sengaja melihat kutek hijau di kuku Momi dan tai lalat kembar di kedua tangannya. Hal ini mengingatkan Oh Nam pada Mask Girl yang memakai kutek yang sama serta tai lalat yang sama persis. Sejak itulah Oh Nam jadi sadar bahwa wanita di balik topeng Mask Girl itu adalah Kim Momi. Meski sudah tahu bahwa Kim Momi adalah wanita di balik topeng Mask Girl, namun Oh Nam masih tetap mencintainya. Ia bahkan menyimpan cinta yang tulus untuk Kim Momi. Bagi Oh Nam, Kim Momi adalah wanita yang cantik meskipun tanpa topeng. Ia sering memperhatikan Kim Momi di kantor dan memberikan banyak gift di live streaming. Ia bahkan pernah berhayal sedang bercumbu dengan Kim Momi guys. 진짜 좋아하는 음악인데 김한선의 리듬 속의 그 춤을. 바로 마스크걸. Suatu hari, saat pulang makan-makan bersama orang kantor, Oh Nam tak sengaja melihat Kim Momi yang modus ikut pulang dengan Sugiono.
Tak berapa lama berselang, ia melihat Kimomi live streaming dan curhat tentang kejadian dirinya dan Sugiono di dalam taksi. Hal ini tentu saja ya kan membuat Oh-nam patah hati dan sadar bahwa Kimomi telah menaruh hati pada Sugiono. Di malam saat Kimomi melihat Ayu dan Sugiono bercumbu, ternyata Oh-nam juga ikut menyaksikannya. Di saat Kimomi patah hati, Oh-nam justru senang karena peluangnya mendapatkan hati Kimomi semakin besar. Tak berapa lama berselang, Oh-nam pun terkejut karena melihat Kimomi melakukan live streaming sambil mabuk tanpa busana. Karena hal itu, Oh-nam pun jadi murka dengan Sugiono karena menyebabkan pujaan hatinya pamer tubuh di live streaming. Nah, keesokan harinya, Oh-nam yang murka pun menghampiri Kimomi dan menyatakan cintanya dengan tegas. Tak disangka, Momi justru mengatakan bahwa ia juga telah lama menaruh hati pada Oh-nam guys. Tanpa basa-basi ya kan, Momi pun menyosor bibir Oh-nam, bahkan melahap pisang imutnya. Yap guys, tentu saja ini hanyalah hayalan Ju Oh-nam. Kasihan kau bang. Saat hendak pulang kantor, Oh-nam mencoba bicara dengan Kimomi, namun gagal karena ia tak pandai bersosialisasi. Saat di jalan itu, ia tak sengaja melihat Kimomi yang menolong Sugiono yang mabuk. Ia pun berusaha mengikutinya dan semakin patah hati ketika melihat mereka memasuki hotel guys. Karena itulah ia pun mengirimkan email kepada Kimomi yang berisi ancaman dan foto masker tanpa busana. Yap sobat, Oh-nam lah orang yang mengirim pesan ancaman pada Kimomi tersebut. Di tengah keputusasaannya, ia mendapat pesan dari Masker yang curhat padanya di akun Dulu Tampan. Ia pun jadi sadar bahwa Kimomi sedang putus asa. Oh-nam pun kembali menyukai Kimomi dan berusaha mendukungnya. 아니에요. 저는 그렇지 않아요. Oke guys, mari kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari Kimomi yang berperan sebagai Masker nekat bertemu dengan salah satu penggemarnya yang kita sebut saja bernama Anto. Kala itu Momi datang dengan menggunakan masker di wajahnya. Anto pun berusaha membujuk Momi agar melepaskan maskernya. Karena didesak, Momi pun akhirnya melepaskan masker tersebut. Di luar ekspektasi sobat, Anto justru terpesona dengan wajah asli dari Masker. Ia mengatakan bahwa wajah Kimomi sangat cantik, menawan, serta alami. Bacot kau bang. 매력적. 매력적이다. 아니, 너 얼굴 왜 숨겼어? 이뻐. Karena disanjung itu ya kan, Momi pun jadi pede dengan penampilannya dan mereka berbincang enjoy hari itu. Saat Kimomi ke toilet, ternyata si Anto laknat malah membuat postingan. Ia mengatakan bahwa wajah asli Masker sangat jelek. Meski begitu, Anto laknat tetap ingin mencicipinya. Tak sengaja postingan tersebut dibaca oleh Oh-nam. Oh-nam pun jadi panik dan takut gadis pujaannya itu ditiduri. Ia pun bergegas mencari keberadaan mereka. Yap, tak berapa lama kemudian Kimomi balik dari toilet dan mereka lanjut ke ronde berikutnya sobat. Yap, ternyata Anto laknat malah membawa Momi ke hotel. Di sini kita bisa melihat raut gelisah di wajah Momi. Meski dia sangat seksoi di live streaming ya kan, namun ia tak ingin tidur dengan sembarangan orang. Karena Momi tak mau masuk ke hotel, Anto pun mengatakan bahwa mereka hanya berbincang di dalam. Dengan berat hati, Momi pun akhirnya masuklah ke dalam hotel itu. Di dalam hotel, Momi sempat membaca pesan Oh-nam yang menanyakan keberadaannya. Saat itu juga Momi hanya mengabaikan pesan tersebut. Saat berbincang berdua dengan Anto, Momi mengatakan bahwa ia risih minum berdua di kamar ini. Hal ini membuat Anto kesal guys dan nekat meniduri Momi. Tentu saja Momi berusaha melawan kala itu. Dengan kesal, Anto pun jujur bahwa Momi sangat jelek dan di luar ekspektasinya. Ditambah lagi, bagi Anto Momi sok suci dan jual mahal, padahal sudah menunjukkan seluruh tubuhnya di live streaming. Hal ini tentu membuat Momi murka dan menyerang Anto. Mereka pun bergulat di atas kasur. Hingga akhirnya Anto terjatuh dan kepalanya terbentur di ujung meja. Yap guys, sirup marjan mengalir dengan deras dan Anto pun memejamkan matanya. Meninggoy dia. Panik melihat kondisi Anto yang terbujur kaku, Momi pun linglung hingga akhirnya meminta tolong pada Oh-nam. Saat Oh-nam masuk ke kamar, ia pun ikut panik karena Anto yang hanya tinggal nama saat itu. Momi menceritakan semua kronologinya sambil menangis. Karena tak ingin sang pujaan hatinya frustasi, Oh-nam pun menyuruh Momi pulang. Ialah yang akan mengurus Anto sehingga Momi tak akan dipenjara. 제발 나가줘요. 그건 아닌 것 같아요. 제발.
Usai Momi pulang, Oh Nam pun membawa tubuh Anto ke kamar mandi. Ia pun berusaha membagi-bagi tubuh Anto agar muat di koper guys. Wow. Sebenarnya saat itu Anto masih hidup dan hanya pingsan. Karena kaget Anto bangun. Oh Nam pun langsung menancapkan si Silver ke tubuh Anto sehingga Anto metong beneran guys, meninggoy beneran. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, keesokan harinya Momi tak masuk kerja ke kantor. Hal ini tentu saja membuat Oh Nam gelisah. Ternyata Momi telah mengundurkan diri. Oh Nam pun meminta alamat Momi dari tim SDM dengan alasan ingin mengantarkan barang-barang milik Momi. Ketika ia telah berada di depan rumah Momi, Oh Nam pun ragu mengetuk pintu dan malah pergi. Saat sedang makan di rumah, Oh Nam pun melihat notif siaran dari Masger. Yap, sobat, tahu nggak kalian? Ternyata Masger sudah bisa siaran lagi. Namun ia mengatakan bahwa ini adalah siaran terakhirnya. Melihat itu, Oh Nam panik dan langsung meluncur ke rumah Momi. Oh Nam mengetuk pintu dengan kerasnya dan memaksa agar Momi membiarkannya masuk. Tak berapa lama kemudian, Momi yang memakai topeng Masger pun membuka pintu dan Oh Nam pun masuk. Oh Nam bertanya, mengapa Momi sampai nekat mengundurkan diri? Momi kemudian mengatakan bahwa ia tak bisa bersikap baik-baik saja, padahal ada kesalahan besar yang baru dilakukannya. Oh Nam dengan tegas mengatakan agar Momi melupakan kejadian itu. Lagian, Anto Laknat memang pantas untuk meninggoy ya kan. Anggap saja Momi hanya melenyapkan serangga, katanya. Tak berapa lama kemudian, Momi mengatakan bahwa ia telah mengetahui identitas Oh Nam yang memiliki akun Dulu Tampan. Momi ternyata juga tahu bahwa Oh Nam lah yang mengirimkan email ancaman itu. Karena ketahuan, Oh Nam pun jujur bahwa ketika ia mengirimkan email tersebut, ia sedang murka melihat Sugiono dengan Momi masuk ke hotel. Oh Nam juga menambahkan bahwa ini pertama kalinya ia jatuh cinta sebesar ini dengan Momi. Mendengar itu, Momi pun tertawa frustasi lalu mendekat. Mulai sekarang, ia akan menganggap Anto yang meninggoy sebagai serangga dan akan memulai hidupnya yang baru. Momi lalu bertanya, hal apa yang diinginkan Oh Nam darinya? Bagi Momi, Oh Nam sama saja dengan Anto yang ingin tidur dengannya. Oh Nam pun tak bisa menahan hasratnya dan membanting Momi ke atas ranjang guys. Kebayang kalian kan? Ia membuka celananya dan melakukan, ialah itu pokoknya, cocok tanam orang tuh. Usai menyemprotkan benih-benih ikan lele di dalam kolam, Oh Nam pun membuka topeng Momi dan kaget karena wajah Momi telah dipenuhi dengan perban guys. Yap, tahu nggak kalian sobat, ternyata Momi telah melakukan operasi plastik dan kini sedang masa pemulihan. Karena telah ketahuan, Momi pun sedikit menikmati aksi bercocok tanamnya, lalu menancapkan obeng ke leher Oh Nam secara bertubi-tubi. Yap, serangga kedua telah meninggoy dengan meninggalkan benih lele sebagai kenang-kenangannya. Wow. Kita beralih ke tahun 1974. Kala itu, seorang wanita sederhana bernama Kyungja tengah minum teh bersama seorang pria. Di mata Kyungja, cinta adalah kemewahan. Karena hal itu, ia pun menikah dengan seorang pria yang mengaku memiliki sertifikat rumah. Sayang seribu sayang, ternyata pria itu adalah lelaki hidung belang. Baru 3 tahun menikah, Kyungja pun bercerai dengan suaminya. Beruntung ia telah melahirkan seorang putra yang bisa menemani hari-harinya. Anak tersebut bernama Ju Oh Nam. Yap guys, Kyungja ini adalah ibu dari Ju Oh Nam yang kita kenal. Oke, mari kita lanjutkan kisah tentang ibunya Oh Nam ini ya guys. Setelah bercerai, Kyungja pun banting tulang demi bisa menghidupi Oh Nam. Sayangnya Oh Nam justru bersikap aneh. Ia sering pulang dengan luka dan permen karet di rambutnya. Sebenarnya hal itu karena Oh Nam yang jelek dan diusili oleh teman-temannya. Namun karena tak pernah cerita, sang ibu pun jadi mengira bahwa Oh Nam memang bertingkah aneh dan sengaja menaruh permen karet di rambutnya sendiri. Karena hal itu, Oh Nam pun diruqyah guys, menurut agamanya ya. Sejak diruqyah, nilai Oh Nam meningkat drastis, padahal tak pernah dileskan. Hal ini tentu saja membuat Kyungja bangga dan berharap Oh Nam bisa menjadi dokter. Kyungja selalu mengecek apakah Oh Nam sedang belajar di kamar. Yap guys, saat dicek itu Oh Nam memang tampak sedang belajar. Namun usai ibunya pergi, Oh Nam justru membuka komik animenya yang seksoy. Saat sudah dewasa, ternyata Oh Nam hanya bisa masuk ke universitas biasa dan berakhir sebagai pegawai kantoran. Meski tak bisa menjadi dokter, namun Kyungja tetap bangga padanya. Suatu hari, Oh Nam meminta izin pada Kyungja untuk tinggal seorang diri di Seoul. Alasannya adalah karena lokasi kerjanya yang terlalu jauh dari rumah. Hal ini tentu saja ditentang keras oleh Kyungja. Namun Oh Nam tetap nekat pergi dari rumah. Hari demi hari, Kyungja terus menunggu, namun Oh Nam tak kunjung pulang. Bukan sang
sang ibu namanya jika ia tak bisa memaafkan kesalahan anaknya. Akhirnya Kyungja menurunkan ego dan datang berkunjung ke Seoul. Sayangnya anak laknat ini justru mengabaikan sang ibu di luar rumahnya. Dari kampung halaman, dengan sedih Kyungja selalu menunggu telepon dari anak kesayangannya itu. Oke, kembali ke masa sekarang ya. Usai Kim Momi skidi papap dan merenggut nyawa Oh-nam, Momi pun menghilang tanpa kabar. Beberapa hari kemudian, Kyungja tak kunjung mendapat kabar dari Oh-nam, sehingga ia nekat pergi ke rumah anaknya itu bersama seorang polisi. Betapa terkejutnya Kyungja ketika mendapati potongan tubuh di dalam kulkas rumah Oh-nam, guys. Mengira itu adalah tubuh Oh-nam. Kyungja pun langsung pingsan detik itu juga. By the way guys, penemuan tubuh ini langsung viral. Dan ternyata itu bukanlah tubuh Oh-nam, melainkan tubuh Anto, si korban pertama. Karena berada di kulkas rumah Oh-nam, polisi pun menduga bahwa Oh-nam lah pelakunya. Hal ini tentu saja membuat Kyungja murka, ya kan. Ia tak percaya bahwa anak kesayangannya itu sanggup merenggut nyawa orang. Di sini Kyungja sedikit lega karena kemungkinan besar Oh-nam masih hidup. Dalam kasus ini, beberapa karyawan ikut diwawancarai demi mencari petunjuk. Karena Momi juga menghilang, polisi jadi menduga bahwa Oh-nam kabur bersama Momi. Media terus menyudutkan Oh-nam karena di rumahnya dipenuhi alat pemuas dan ribuan video dewasa. 그가 다니던 직장의 여직원 한 명도 그 대상에 대한 욕망 역시 집착, 스토킹 등으로 리얼돌과 성인용품들이 현장 곳곳에서 발견됐습니다. Hal ini membuat Kyungja kesal karena ia yakin bahwa anaknya adalah pemuda yang baik. Kyungja juga marah pada petugas polisi. Ia ingin polisi mencari anaknya, bukan malah menjadikan anaknya sebagai tersangka. Karena itulah Kyungja bertekad untuk mencari anaknya sendiri. 그때 마음 먹었지. 내 새끼 나아가 찾아야 쓰겠다고. 야, 이 호로 새끼야. 시방 내 새끼 찾아내라 했더만. Hal pertama yang dilakukan oleh Kyungja adalah mengecek komputer Oh-nam untuk mencari petunjuk. Karena ia gaptek, Kyungja pun menarik uang di rekeningnya dan kemudian kursus komputer. Ia belajar dengan giat agar ia bisa menjadi detektif dadakan. Setelah beberapa hari belajar, akhirnya Kyungja bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan informasi di internet. Banyaknya video masker di komputer Oh-nam membuat Kyungja jadi tertarik untuk menemukannya. Ia pun jadi tahu bahwa Momi adalah wanita di balik sosok masker. Kyungja lalu membuat media sosial dan berkomunikasi dengan para fans fanatik masker. Salah satunya adalah orang dengan nama akun Beruang yang juga sedang dalam misi mencari masker. Beberapa hari kemudian, Beruang memberikan info pada Kyungja bahwa ia mungkin telah menemukan masker. Ada seorang wanita penghibur yang berjoget di depan swalayan di daerah Gangcheon, layaknya goyangan khas masker. Di sini Beruang masih ragu karena wajah wanita itu terlalu cantik dan berbeda dengan Momi. Beruang pun jadi menduga bahwa Momi telah melakukan operasi plastik. Hal lain yang membuat Beruang ragu adalah payudara wanita itu yang terkesan palsu, guys. Padahal di mata Beruang, gunung kembar masker adalah asli dan cantik di Korea. Bangsat. Saat Kyungja tidur, tiba-tiba Oh-nam pulang ke rumah. Hal ini tentu saja membuat Kyungja senang dan langsung memeluk anaknya itu, guys. Yap, tentu saja itu hanyalah mimpi, sobat. Saat bangun, Kyungja pun harus menelan kenyataan pahit karena sang anak telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Yap guys, tubuh Oh-nam ditemukan di hutan dan di dalam koper. Kini masker atau Kim Momi lah yang menjadi tersangka utama. Polisi pun mulai bergerak untuk menemukan Momi. Meski polisi telah bergerak, Kyungja yang frustasi ini pun tetap tak mau diam. Ia diliputi amarah dan ingin balas dendam. Ia mendatangi rumah ibunya Kim Momi. Namun ibunya Momi mengabaikannya dan mengatakan bahwa Momi sudah bukan bagian dari keluarga itu. 야, 이 씨발 부엉이 같은 년아! 안 내려와! 문 열어! 문 안 열어! Kyungja lalu mendatangi peramal demi menemukan petunjuk. Dengan jelas, sang peramal mengatakan bahwa Momi ada di bagian barat, tepatnya di wilayah Gangcheon. Hal ini mengingatkan Kyungja tentang gadis yang diceritakan si Beruang.
Kyung-ja pun akhirnya pergi ke swalayan demi bertemu dengan si gadis itu. Sayangnya, gadis itu adalah wanita penghibur yang disewa saat event saja. Kyung-ja pun hanya mendapat kontak perusahaan penghibur tempat si gadis bekerja. Saat Kyung-ja ke perusahaan itu, ternyata si gadis sudah tak bekerja lagi di sana. Mantan bosnya mengatakan bahwa mungkin saja si gadis telah bekerja di bar dan mendapatkan uang yang lebih banyak. Kyung-ja akhirnya mendatangi bar satu persatu, namun ia tak kunjung menemukan gadis tersebut. Sampai akhirnya, Kyung-ja tak sengaja melihat gadis tersebut sedang membeli sundae. Kyung-ja pun mengikuti gadis itu. Dan ternyata, ia bekerja di sebuah bar bernama Business Room 37,5 derajat. Saat masuk ke sana, seorang pelayan mengatakan bahwa gadis tersebut bernama Mie. Hari demi hari, Kyung-ja terus membuntuti Mie hingga ia yakin bahwa Mie adalah Masger. Terlebih lagi, Mie memakai kalung yang sama dengan Masger. Kyung-ja lalu membeli senjata ilegal dan bergegas menjebak Mie dan membawanya ke gedung kosong. 여기 있네. 여기 있어. 에? 시방도 모르겠냐? 모르겠어요. Sebelum menghabisi Mie, Kyung-ja melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Mie hanya teriak dan meminta tolong karena ia tak tahu apa kesalahannya. Ia bahkan tak kenal sama sekali dengan anak Kyung-ja yang bernama Oh Nam. Kyung-ja memakaikan topeng ke wajah Mie dan bersiap menghabisinya. Saat menyinggung tentang kalung, Mie pun jadi sadar bahwa orang yang dicari Kyung-ja adalah si Jalang Masger. Detik itu juga wajah takut Mie berubah menjadi tawa psikopat, guys. Dia mengatakan bahwa ia bukan Masger dan ia tahu siapa Masger sebenarnya. Ia berjanji akan membantu Kyung-ja menghabisi Masger karena Mie juga membencinya. 저것도 그냥 잡아 족치고 싶은 사람이라고요. Oke guys, mari kita sedikit intip masa lalu Mie ini. Sebenarnya Mie memiliki nama asli yaitu Chung-e. Sejak SMP, Chung-e yang jelek selalu dikucilkan teman-temannya. Beruntung ia menyukai seorang pria tampan yang membuatnya semangat ke sekolah. Kita sebut saja pria ini bernama Randy. Saat Chung-e kerja part-time di minimarket, tanpa sengaja Randy datang ke sana dan bersikap akrab padanya. Yap, Randy sengaja baik pada Chung-e agar ia bisa membeli minuman keras tanpa menunjukkan KTP. Setelah dibujuk, akhirnya Chung-e luluh dan bersedia membiarkan Randy membeli minuman laknat itu tanpa KTP. Sejak saat itu guys, Randy sering datang ke minimarket dan membeli minuman di sana. Suatu hari, Chung-e diundang ke acara pesta ulang tahun Randy. Hal ini tentu saja membuat Chung-e senang karena bisa semakin dekat dengan Randy. Randy si laknat bahkan menyuruh Chung-e minum kala itu. Usai berpesta, ternyata Randy meminta Chung-e yang membayar semua bilnya. Yap guys, lagi-lagi Randy baik pada Chung-e karena ada maunya. Randy pun memeluk Chung-e agar Chung-e bisa nurut padanya. Tentu saja ya kan guys, Chung-e yang polos ini pun bersedia membayarkan semua bilnya. 진짜 고마워. 너밖에 없다, 진짜. 나 진짜 괜찮아. 다행이네. Sejak saat itu, Chung-e berubah menjadi ATM berjalan bagi Randy. Ia bekerja dengan keras demi bisa melengkapi hidup Randy. Nah, beberapa tahun kemudian, Randy debut menjadi seorang idol. Kepopulerannya melejit dengan cepat. Hal ini tentu saja membuat Chung-e senang karena sang pujaan hati telah sukses. Sayangnya, saat sudah terkenal, Randy justru berpura-pura tak mengenal Chung-e. Kepada teman satu grupnya, Randy dengan terang-terangan mengatakan bahwa Chung-e hanya ATM berjalan. Hal ini tak sengaja terdengar oleh Chung-e dan membuatnya sakit hati. Dalam keadaan kalut, Chung-e pun memposting kenakalan Randy semasa remaja. Dalam waktu singkat, karir Randy hancur dan dikeluarkan dari agensi. Demi mengubah nasib, Chung-e pun melakukan operasi plastik dan kini hidup dengan wajah dan nama baru yang kita kenal dengan Mie. 여러분 안녕하십니까? 저희 오늘 당창 플러스마트 오픈. 얼마 안 가서 가게 에이스가 되었죠. Saat hidupnya mulai tertata rapi, ia tak sengaja melihat Randy yang hidupnya telah hancur. Karena serakah dengan hasrat, Mie mencoba menampung Randy yang pengangguran dan mereka pun berpacaran. Mereka tidur dan tinggal bersama di rumah Mie. Hubungan mereka semakin baik dan saling mencintai. Namun, sikap pemalas Randy tak pernah berubah. Ia terus bermalas-malasan di rumah, sementara Mie lah yang mencari uang. Hal ini tentu membuat Mie jadi kesal pada Randy dan tak mencintainya lagi. Meski begitu, Mie tetap membiarkan Randy tinggal di rumahnya. 진짜 줬어? 아, 줬다니까.
Oke, kita kembali ke masa kini. Kyung-ja mendesak Mie untuk cerita tentang Masger yang dikenalnya. Mie kemudian bercerita tentang kisah pertemuannya dengan Masger atau Kimomi. Kala itu sebenarnya Mie adalah bintang utama di sebuah klub dan memiliki langganan tetap. Ia adalah wanita penghibur tercantik di klub tersebut. Suatu hari Kimomi datang dengan wajah barunya yang tampak begitu cantik, guys. Yap, ini adalah sosok wajah Kimomi yang baru pasca menjalankan operasi plastik. Kimomi melamar kerja di klub tersebut dengan nama panggung sebagai Arem. Oke guys, untuk beberapa saat ke depan, mari kita panggil Masger atau Kimomi ini sebagai Arem. 오셨어요? 아름이었구나. Sejak kedatangan Arem di klub tersebut, pamor Mie meredup. Banyak pelanggan tetap Mie yang pindah ke tangan Arem. Hal ini tentu saja membuat Mie kesal, ya kan? Andai saja Arem tak bekerja di sana, mungkin saat ini ia masih menjadi bintang utama di klub tersebut. Karena hal itu, baik Arem maupun Mie sempat bermain jambak-jambakan saking kesalnya. Mereka baru akan berhenti saat manajer klub menegur mereka dan Mie pun dipecat. Saat itu jugalah kalung Arem terjatuh dan dipungut oleh Mie. Itulah sebabnya kini Mie memakai kalung milik Masger. Nah, kembali ke masa kini. Kyung-ja menjambak rambut Mie dan mengatakan bahwa ia tak akan memaafkan Mie jika ia berbohong. Kini dua wanita yang kerasukan iblis itu bersekutu untuk memburu Arem. Esok paginya, Mie mendatangi klub tempat Arem bekerja dan ternyata Arem telah pindah dari sana. Mie meminta sedikit uang pada Kyung-ja dan berjanji akan segera memberi informasi terkait Arem. Nah, esok harinya, Mie berjalan seorang diri menuju sebuah kamar. Yap, ternyata itu adalah kamar Arem. Dan hal yang lebih membagongkan lagi adalah ternyata Mie berteman baik dengan Arem dan tidak membencinya. Ia sengaja berbohong pada Kyung-ja agar ia bisa selamat dan bisa kabur membawa Arem bersamanya. By the way guys, ternyata Mie juga tahu bahwa Arem pernah melenyapkan nyawa orang. Meski begitu, Mie tetap mau berteman dengannya karena dirinya senasib dengan Arem. Di kamar itu, Mie menceritakan semua kejadian yang menerpanya tadi malam. Karena Arem telah diincar Kyung-ja, Mie pun menyuruh Arem untuk pulang ke rumah ibunya. Arem mengatakan bahwa ibunya sudah tak peduli padanya dan akan melaporkannya ke polisi jika ia pulang. Mie dan Arem pun memutuskan untuk kabur bersama. By the way guys, ternyata saat ini Arem tengah mengandung anak dari benih lele Oh-nam yang waktu itu. Sebelum kabur, Mie singgah ke rumahnya untuk mengambil koper. Ternyata di rumahnya ada sang kekasih yang bagaikan parasit. Yap guys, kalian masih ingat dengan Randy kan? Karena ketahuan akan kabur, Randy malah menyiksa Mie. Untungnya Arem datang tepat waktu dan mereka akhirnya melenyapkan parasit tersebut secara bersama-sama. Usai melenyapkan nyawa untuk yang ketiga kalinya, Arem pun memasukkan tubuh Randy bangke ini ke dalam koper dan membawanya kabur guys. Mereka berniat mencampakkan koper ini ke dasar danau. Sayangnya aksi ini dilihat oleh Kyung-ja dan Kyung-ja pun sadar bahwa Mie telah berkhianat padanya. Kini Kyung-ja berada pada misi melenyapkan kedua wanita ini. Sesampainya di pinggir danau, Mie dan Arem pun bergegas melemparkan tubuh Randy ke dasar danau. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menghentikan aksi mereka. Yap guys, itu adalah mobil Kyung-ja yang bersiap melenyapkan mereka. Kyung-ja mengacungkan senapannya dan bertanya, manakah Masger yang asli? Di luar ekspektasi, ternyata Mie lah yang mengaku sebagai Masger guys. 내가 죽였다. 너 왜 그래? Hal ini membuat Arem panik karena dirinya lah Masger yang sebenarnya. Akhirnya Arem juga speak up dan mengatakan bahwa dirinya lah yang Masger. Hal ini membuat Kyung-ja bingung dan akhirnya menembakkan senapannya dengan asal. Sayang seribu sayang, ternyata senapan tersebut sedikit rusak sobat, sehingga Kyung-ja gagal menembaknya. Dalam kesempatan ini, Arem dan Mie langsung menyerang Kyung-ja dan terjadilah baku hantam antara makhluk terkuat di bumi alias emak-emak versus ciwi-ciwi guys. Dalam pertarungan ini, nyawa Mie lenyap karena tertembak. Begitu juga dengan Kyung-ja yang kepalanya dicolek batu. Arem hanya bisa menangis menyaksikan kepergian sahabatnya itu. Demi menutupi kejahatannya, Arem pun membuang semua jasad beserta mobil Kyung-ja ke dasar danau. Ia pun kabur dari sana. 1 tahun kemudian,
Arum menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Kira-kira apa ya alasan Arum menyerahkan diri? Apakah terkait kasus yang terjadi setahun yang lalu atau justru ada kasus yang baru? By the way, kalian ingat kan guys, di part 2 kita ada menyinggung tentang Momi yang hamil anak Oh-nam. Yap, ternyata selama setahun itu Momi berhasil melahirkan anaknya dan menitipkannya pada sang ibu. Karena tak kuat menjalani hidup dengan rasa bersalah, Momi pun akhirnya menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Kini Momi telah mendekam di penjara. Karma justru tertular kepada anaknya. Kenalin guys, gadis centil ini bernama Kim Mimo. Jika sang ibu bernama Kim Momi, maka anaknya bernama Kim Mimo. Ia tinggal dengan neneknya dan ingatan tentang sang ibu kian memudar. Sang nenek tak pernah cerita tentang Momi, sehingga Mimo jadi tak tahu siapa ibunya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa sang nenek bersikap kasar pada Mimo. Hal ini karena sang nenek sangat benci pada anaknya yang mendekam di penjara itu. Mimo sangat tak suka dengan masakan yang dibuat oleh sang nenek. Ia lebih suka topoki yang dijual oleh Ajuma di depan sekolahnya. Nah, suatu hari gadis kecil ini malah dijauhi oleh teman-temannya karena gosip yang beredar. Yap, gosip bahwa Mimo adalah anaknya Masger tiba-tiba tersebar di sekolah. Hal ini membuat Mimo jadi sadar bahwa Masger adalah ibunya. Ia mencari info dan video lama tentang sang ibu. Mimo mendadak suka pada ibunya itu dan berusaha meniru gayanya. Melihat tingkah laku Mimo, sang nenek pun murka dan mengurungnya di luar rumah. Di sekolah, rumor tentang Mimo si anak Masger semakin menyebar luas. Diketahui, ternyata yang menyebarkan gosip itu adalah sahabatnya sendiri. Entah setan apa yang merasuki, gadis cilik ini malah memukul sang sahabat hingga menangis. Akibat ulahnya itu, Mimo pun dipindahkan dari sekolah. Ia sempat pamit pada Ajuma penjual topoki langganannya dan meminta Ajuma itu untuk mengunjunginya sesekali. Beberapa tahun kemudian, Mimo pun memasuki usia SMP. Ia duduk sebangku dengan cewek cupu bernama Ratna. Di sekolah tersebut, Ratna adalah bulan-bulanan siswi lain. Saat SMP ini, kepribadian Mimo yang centil berubah drastis. Ia sangat membenci ibunya dan bersikap dingin pada semua orang. Karena cuek, Ratna mencoba berteman akrab dengan Mimo yang dianggapnya keren. Namun Mimo hanya mengabaikan Ratna kala itu. Ia tak ingin dekat atau bersahabat dengan siapapun. Ia hanya berteman dengan Ajuma Topoki yang dia anggap sebagai neneknya sendiri. 이게 뭐냐면 좀 꺼져줄래? Suatu hari, Ratna diusili oleh siswi-siswi sok cantik di sekolah itu. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Mimo. Karena masih memiliki sedikit hati nurani, Mimo pun menolong Ratna kala itu guys. 죽여버린다. Sejak saat itu, Ratna terus mendekati Mimo dan berusaha membuka persahabatan dengannya. Ratna melihat ada bekas sayatan di tangan Mimo. Karena itulah, Ratna nekat membuat sayatan yang sama agar mereka terkesan senasib. Ratna bahkan cerita bahwa ia ingin melenyapkan ibunya hanya karena tak boleh merawat kucing. Mimo pun bingung dan menganggap Ratna sebagai wanita aneh. Karena terus dicuekin, Ratna pun akhirnya mengatakan bahwa Mimo bukanlah satu-satunya orang yang bernasib tragis saat ini. Ia mengatakan bahwa ia memiliki seorang ayah yang suka mabuk dan memukuli ibunya. Bahkan suatu ketika ia pernah hampir mencelupkan pisau ke perut ayahnya. Di sini Ratna menegaskan bahwa ia juga bernasib tragis seperti yang Mimo alami. Mengetahui fakta itu, Mimo pun jadi terbuka dengan Ratna. Ia kemudian mendengarkan semua curhatan Ratna. Sampai di suatu ketika, akhirnya Mimo mau bercerita tentang histori hidupnya. Ia tak tahu siapa ayahnya, bahkan memiliki seorang ibu yang mendekam di penjara. Mendengar itu, Ratna semakin bersimpati dan ngefans banget dengan Mimo. Persahabatan di antara mereka pun kian terjalin. Dua sejoli ini pun bahkan melakukan semua aktivitas bersama-sama. Karena dekat dengan Mimo, Ratna pun tak lagi diusili teman-teman sekelasnya. Mereka bahkan berencana untuk kabur dari rumah dan tinggal bersama. 이제 뭐 더 팔 것도 없는데 우리 어떡하냐? Demi menjalankan misi ini, Ratna nekat mengambil barang adik bayinya dan menjualnya ke orang dewasa. Mereka harus mengumpulkan cukup uang sebelum pergi dari rumah. Demi membantu Ratna mencari dana, Mimo pun nekat datang ke kafe dan mencoba mengambil laptop serta HP milik orang lain. Sayangnya, hal tersebut terciduk oleh pelayan dan Mimo pun digiring ke kantor polisi. Kala itu, sang nenek datang dan membebaskan cucunya itu. Sambil marah, sang nenek pun akhirnya mengusir Mimo keluar dari rumahnya.
Tentu saja Mimo langsung pergi tanpa membantah satu kata pun ya kan. Ia berlari sambil menangis dan kemudian menelpon Ratna. Ia berharap bisa menginap di rumah Ratna untuk sementara waktu. Karena takut ketahuan bahwa Ratna memiliki keluarga yang harmonis, Ratna pun berbohong dan mengatakan bahwa sang ayah sedang ngamuk. Karena hal itu Mimo tak bisa nginap di rumah Ratna dan ia nekat tidur di sekolah. Keesokan harinya, gosip tentang Mimo anak Mas Girl kembali beredar di sekolah. Hal ini membuat Mimo murka dan tak masuk ke sekolah. Karena tak pulang ke rumah, sang nenek pun ke sekolah demi mencari cucunya. Yap guys, meski tak suka dengan Mimo, namun Mimo tetaplah cucu baginya. Ia belum bisa menerima Mimo karena selalu teringat tentang Kim Momi. Di sekolah itu, sang nenek bertanya pada Ratna yang merupakan teman dekat Mimo di sekolah. Ratna pun tak bisa berkata apa-apa, karena ia juga kaget bahwa Mimo benar-benar tak pulang ke rumah. Saat hendak pulang, Ratna dihampiri keluarganya yang harmonis. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Mimo guys. Di sini Mimo jadi tahu bahwa selama ini Ratna bohong padanya. Entah informasi dari mana, Mimo pun juga menganggap bahwa Ratna jugalah yang menyebarkan gosip tentang dirinya. Karena itulah Mimo menelpon dan mengajak Ratna ketemuan. Tanpa basa-basi guys, Mimo pun langsung menyerang Ratna detik itu juga. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang nenek tua yang tersenyum menyaksikan Mimo dan Ratna berkelahi. Kira-kira siapa ya nenek ini? Entahlah bang. Oke guys, mari kita beralih ke lika-liku hidup Kim Momi di penjara. Awalnya ia hidup dengan damai sebagai tahanan. Suatu ketika ia mencoba menolong tahanan yang dijahili oleh tahanan lain. Karena membantu itu, kini Momilah yang jadi incaran berikutnya. Meski telah diincar, namun Momi bukanlah wanita lemah yang hanya tinggal diam. Ia melawan dan menghajar tahanan lain hingga babak belur. Alhasil, Momi pun masuk ke tahanan isolasi yang sempit selama seminggu. By the way guys, di dalam tahanan itu ada seorang bos yang berkuasa yang kita sebut saja sebagai Ajeng. Ia juga merupakan seorang tahanan, namun diperlakukan spesial karena memiliki uang. Bahkan sipir penjara saja tunduk padanya. Karena itulah hanya Momi yang diisolasi. Sedangkan 3 anak buah yang menyerangnya tak mendapatkan hukuman apa-apa. Seminggu kemudian, Momi dikeluarkan dari tahanan isolasi. Ia kemudian mengincar anak buah Ajeng yang menyerangnya kemarin. Alhasil, Momi pun kembali masuk ke ruang isolasi. Saat sudah bebas, Momi kembali mengincar anak buah Ajeng hingga akhirnya ia bolak-balik masuk ke ruangan isolasi, guys. Hal ini membuat kepala sipir cemas karena pihak luar mulai curiga. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka kekuasaan Ajeng di dalam penjara juga akan ikut diusut. Karena itulah Ajeng menurunkan egonya dan mengajak Momi berdamai. Ia berjanji bahwa anak buahnya tak akan mengusili Momi lagi. Sejak saat itu, kedamaian di dalam penjara mulai tercipta. Nah, beberapa tahun kemudian, wajah operasi plastik Momi pun berubah. Hal ini karena Momi tak pernah perawatan lagi. Yap guys, inilah wajah Momi yang sekarang, dengan rambut pendek dan kulit kasarnya. Momi menjalani hari-harinya di penjara. Suatu ketika, Momi mendapat surat untuk pertama kalinya. Yap guys, ternyata itu adalah surat yang berisi tentang berita kenakalan anaknya di luar sana. Di balik surat tersebut ada tulisan seperti ini guys. Kau juga harus merasakan kehancuran anakmu. Kira-kira siapa pengirim surat ini? Mari simak terus ya. Oke lanjut, karena merasa anaknya dalam bahaya, Momi pun nekat kabur dari penjara. Sayangnya hal tersebut gagal dan ia kembali masuk ke ruang isolasi. Saat diisolasi, Momi diberikan sebuah Alkitab untuk dibaca. Mereka berharap Momi bisa tobat dan menjalani hari dengan tenang. Benar saja guys, selama diisolasi, Momi selalu membaca Alkitab dengan khusyuk dan kini menjadi pribadi yang lebih religius. 주님이 나한테 직접 말씀하셨거든. Suatu hari ia melihat Ajeng sedang menangis. Ternyata anak Ajeng sedang sakit dan membutuhkan donor ginjal. Tanpa pikir panjang, Momi pun mengajukan diri untuk mendonorkan ginjalnya guys. Hal ini membuat Ajeng senang ya kan, dan mulai bersikap baik padanya. 다행이에요. 고마워. 진짜.
Nah, usai menjalani ibadah, seorang nenek tua yang menjadi relawan malah datang menghampirinya. Yap guys, nenek inilah yang mengirimkan surat untuk Momi waktu itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata nenek ini adalah Kyungja, ibunya Oh-nam. Ternyata ia masih hidup dan selamat saat Momi menceburkan mobilnya ke danau. Ia menjalani operasi plastik agar polisi tak bisa menemukannya. Dan ternyata selama ini dialah Ajuma yang jualan topoki di depan sekolahnya Mimo guys. Ia sengaja mendekati Mimo untuk misi balas dendam. Rumor yang beredar tentang Mimo adalah anaknya Masger juga Kyungja lah yang menyebarnya. Saat Mimo menghajar teman-temannya di sekolah, ternyata itu juga bentuk dari hasutan Kyungja. Diketahui kini Mimo tinggal bersama dengan dirinya di gubuk tua. Saat bertemu dengan Momi di penjara, Kyungja mengatakan bahwa ia akan segera meluncurkan misi balas dendamnya. Hal ini tentu saja membuat Momi ketakutan dan berteriak minta tolong. Sayangnya tak ada satu orang pun yang percaya bahwa nenek tua ini akan menghabisi anaknya. Karena ngamuk tak jelas, Momi pun kembali berakhir di ruang isolasi. Beruntung, ia telah akrab dengan Ajeng sehingga ia bisa keluar dengan cepat. Berkat bantuan Ajeng, Momi pun mendapatkan nomor HP ibunya. Ia menelpon dan bertanya tentang keberadaan putrinya. Sayangnya sang ibu malah ketus dan mengatakan bahwa Momi tak boleh menelpon lagi ke rumahnya. Ini demi kebaikan Mimo. By the way guys, sang nenek sempat melaporkan Mimo yang hilang ke polisi. Namun sayang polisi tak mau memprosesnya karena Mimo yang sering kabur. Tak lama kemudian Mimo pun menelpon dan mengatakan agar neneknya tak mencarinya lagi. Ia telah menemukan tempat tinggal baru dan lebih nyaman bagi Mimo. Yap guys, tentu saja rumah yang dimaksud adalah rumah Kyungja ya kan. Di sini Mimo belum tahu bahwa Kyungja berniat buruk padanya. Oke lanjut, Momi kemudian meminta Ajeng untuk menyelidiki anaknya. Dengan senang hati pun Ajeng menyuruh orang untuk menyelidikinya. Yap, si ular berbisa ini malah memfoto bocah random dan mengatakan bahwa Mimo baik-baik saja. Ia berharap Momi bisa lega dan menjalankan transplantasi ginjal dengan tenang untuk anaknya. Di sisi lain, Kyungja membeli senjata serta kamera untuk merekam aksinya. Ia ingin Momi menyaksikan detik-detik kepergian Mimo. Nah, keesokan harinya tibalah saat operasi transplantasi ginjal dilakukan. Momi pergi ke rumah sakit dengan tenang dan baju baru yang dikenakannya. Ajeng tersenyum lebar karena Momi yang bersedia memberikan ginjalnya untuk sang anak. Sesampainya di rumah sakit, Momi justru melakukan tipu muslihat agar bisa kabur dari sana guys. Yap, meski Ajeng mengatakan bahwa Mimo baik-baik saja, namun naluri seorang ibu tak bisa dibohongi. Ia nekat kabur agar bisa mengecek keadaan anaknya secara langsung. Di rumah Kyungja, Mimo sempat menghilang. Hal ini membuat Kyungja cemas. Namun ternyata Mimo sengaja bersembunyi untuk memberikan kejutan ulang tahun. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Kyungja telah sayang dengan Mimo guys. Namun naas, rasa dendamnya terlalu besar hingga ia terpaksa meluncurkan aksinya. Kyungja pun memberikan obat tidur ke makanan Mimo. Dan saat Mimo terbangun, ia telah berada di ruang bawah tanah dengan mulut dan tangan terikat. Mimo hanya bisa memberontak tak berdaya kala itu. Ia bingung mengapa seorang nenek yang dianggap sebagai keluarganya sendiri tega mengikatnya seperti ini. Usai menyalakan kamera, Kyungja lalu mengatakan bahwa ini semua adalah salah ibumu. Andai saja ia tak melenyapkan Oh-nam, mungkin saja ia tak akan berbuat sejauh ini. Di hari yang sama, Ratna nekat mendatangi rumah neneknya Mimo. Ia mengatakan bahwa ia curiga dengan nenek penjual topoki. Setelah Ratna mencari info, ternyata semua dugaan mengarah pada nenek topoki tersebut. Bisa jadi, kini Mimo tengah berada di rumah sang nenek. Mendengar hal demikian, Ratna dan neneknya Mimo pun bergegas ke rumah nenek penjual topoki itu. Usai kabur dari rumah sakit, Momi pun berhasil melarikan mobil orang guys. Ia menelpon ibunya dan bertanya tentang Mimo. Dengan berat hati, wanita tua itu pun mengatakan bahwa kini ia tengah dalam perjalanan menuju rumah nenek topoki bersama Ratna. Momi kemudian meminta alamat rumah nenek topoki tersebut yang diduga adalah Kyungja. Momi juga berpesan agar sang ibu kembali ke rumah saja. Terlalu berbahaya jika mereka pergi ke rumah Kyungja. Alhasil, si nenek tua ini hanya menurunkan Ratna di jalan dan melanjutkan perjalanan. Tak lupa ia juga menelpon pihak kepolisian.
Oke, kita kembali ke ruang bawah tanah. Kala itu Mimo sempat mengatakan bahwa ia kedinginan. Dengan sigap si nenek langsung menyelimuti Mimo detik itu juga. Yap guys, ia masih sangat menyayangi Mimo. Tak berapa lama kemudian Kyungja pun ingat dengan misinya dan kembali mencoba untuk menghabisi Mimo. Saat hendak beraksi, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dengan kesal Kyungja pun mengecek keluar rumah dan ternyata ada seorang polisi yang datang. Polisi tersebut sempat mengecek rumah Kyungja, namun ia tak menemukan apa-apa. Hal ini tentu saja karena Mimo disekap di ruang bawah tanah. Usai polisi tersebut pergi, Kyungja pun lanjut meluncurkan aksinya. Namun sayang, hal ini kembali digagalkan dengan kedatangan nenek Mimo. Para wanita tua itu pun bergulat di sana guys. Tak berapa lama kemudian, Ratna pun datang menggunakan taksi. Ia bergegas menyelamatkan Mimo yang disekap. Setelah beberapa lama bergulat, akhirnya sebilah pisau mendarat di perut nenek Mimo guys. Untungnya Momi datang dan langsung menghempaskan batu ke kepala Kyungja. Karena hal tersebut Kyungja pun jatuh pingsan. Tanpa berdrama, sang ibu langsung menyuruh Momi untuk menyelamatkan cucunya terlebih dahulu. Momi bergegas masuk ke ruang bawah tanah dan mendapati Mimo yang tangannya masih terikat. Dengan sigap, ia pun berusaha melepaskan ikatan itu. Tak berapa lama berselang, tiba-tiba Kyungja datang dengan pisau di tangannya. Yap, ternyata ia telah menghabisi ibunya Momi guys. Kini giliran Momi dan Mimo lah yang menjadi targetnya. Momi sempat bertanya, haruskah kau bersikap sejauh ini? Dengan tegas, Kyungja mengatakan bahwa ini adalah benih yang kau tabur. Kyungja dan Momi pun bergulat di sana. Sementara itu, Ratna dan Mimo mencoba untuk menyelamatkan diri. Mimo sempat melihat sang nenek yang sekarat dan meminta maaf padanya. Sang nenek pun meninggoy dengan tenangnya guys. Setelah bergulat habis-habisan dengan Momi, Kyungja pun akhirnya pingsan tak berdaya. Momi kemudian memboyong Ratna dan Mimo keluar dari rumah itu. Ternyata segerombolan polisi telah berada di luar untuk menangkap Momi yang kabur. Dengan toanya, polisi mengatakan bahwa pelarian Kim Momi telah berakhir. Mendengar nama Kim Momi, Mimo pun jadi sadar bahwa wanita yang menyelamatkannya ini adalah ibu kandungnya. Momi tersenyum lega dan menyerahkan dirinya ke polisi. Sayangnya ternyata si nenek bangke malah bangun dan bersiap untuk menembak Momi guys. Dengan tatapan penuh dendam, Kyungja pun menarik pelatunya dan Momi meninggal di pelukan Mimo guys. Detik itu juga polisi terpaksa meluncurkan pelurunya ke arah Kyungja. Yap, ini adalah akhir dari hidup Kim Momi, ibunya dan juga Kyungja. Beberapa hari kemudian, Mimo menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia tetap bersahabat dengan Ratna, bahkan orang tua Ratna lah yang menjadi walinya. Banyak hal yang berubah sejak kejadian tragis malam itu. Kini, ia tak nakal lagi, bahkan sudah tak membenci ibunya. Suatu hari, Mimo memutar kaset Momi saat masih kecil. Ia sangat senang melihat ibunya bahagia ketika menari. Tetesan air mata Mimo menjadi penutup drama ini guys. Oke, dengan begitu cerita pun selesai. 난 마스크걸이다. Mask Girl merupakan drama Korea besutan sutradara Kim Yong Hoon, bergenre black comedy dan thriller yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama karya Maemi. Kisahnya menceritakan tentang Kim Momi yang sejak kecil gemar menari dan bercita-cita menjadi superstar. Namun parasnya dianggap kurang memenuhi standar. Menggunakan topeng, Kim Momi yang hanya seorang pekerja kantoran pun berubah cantik dan menjadi seleb live streaming. Suatu hari ia terjebak sebuah kasus yang menyebabkan hidupnya hancur bahkan sampai ke generasi berikutnya. Dalam drama ini, Kim Momi muncul dari berbagai versi kehidupan dan diperankan oleh 3 artis sekaligus, yakni Go Hyun Jung, Nana, dan Lee Han Byul. Mask Girl menuai kepopuleran sejak pertama kali rilis di Netflix pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Bahkan drama ini masuk jajaran trending di Netflix Indonesia dan berbagai negara lainnya guys. Drama ini mendapat banyak pujian karena para pemainnya yang sangat mirip dengan karakter webtoon, terutama kemiripan yang tinggi dari aktris utama Lee Han Byul yang memerankan Kim Momi. Pasalnya Kim Momi memiliki
figur wajah yang unik di webtoon. Tak hanya itu guys, ternyata topeng yang dipakai Kimomi terinspirasi dari fitur wajah Nana yang berperan sebagai Lee Ah-reum, yaitu sosok Kimomi pasca operasi plastik. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre dark comedy dan thriller seperti ini, drama Masker boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Masker 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.